Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai kredit analisis dari chapter 10. Perkenalkan, nama saya Hana Maria Sare dan dua rekan saya. Saya Fania Audrey 2019-12-11-029. Dan saya Diliana Arianti 2019-12-11-015. Di sini ada liquidity and working capital. Di sini likuiditas atau liquidity ini merupakan kemampuan untuk mengubah aset menjadi uang tunai atau kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi utang serta kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Utang jangka pendek perusahaan tersebut meliputi utang usaha, pajak, dividen, dan lain sebagainya. Jangka pendek secara konvensional dipandang sebagai periode hingga 1 tahun. Lalu modal kerja atau working capital merupakan modal kerja bersih yang didapat dari selisih antara aset perusahaan dengan liabilitas perusahaan saat itu atau kelebihan aset lancar di atas kewajiban lancar. Di sini ada dasar-dasarnya. Yang pertama itu ada aset lancar. Di sini kas dan aset lain yang diharapkan secara wajar untuk direalisasikan dalam bentuk tunai, dijual atau dikonsumsi selama lebih dari setahun atau siklus operasi. Lalu kemudian kewajiban lancar. Kewajiban yang harus dipenuhi dalam waktu yang relatif singkat, periode biasanya setahun. Lalu ada modal kerja. Di sini tuh kelebihan aset lancar dibandingkan kewajiban lancar. Yang pertama, ada ukuran likuiditas jangka pendek yang banyak digunakan. Lalu ada batasan default teknis dalam banyak perjanjian utang. Kemudian rasio lancar, rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar, dan juga ada ukuran relevan dari pertanggungan kewajiban saat ini, penyanggupan terhadap kerugian, cadangan dana cair. Lalu yang terakhir ada batasan, itu merupakan ukuran statis. Lalu selanjutnya ada current ratio. Likuiditas sangat bergantung pada arus kas prospektif dan pada tingkat yang lebih rendah pada tingkat kas dan setara kas. Tidak ada hubungan langsung antara saldo modal kerja akun dan kemungkinan pola arus kas masa depan. Kebijakan manajerial tentang piutang dan persediaan adalah diarahkan terutama pada pemanfaatan aset yang efisien dan menguntungkan, dan kedua pada likuiditas. Lalu selanjutnya ini ada dua elemen yang tidak terpisahkan dengan penggunaan rasio lancar. Yang pertama itu ada kualitas aset lancar dan kewajiban lancar, lalu kemudian tingkat perputaran aset lancar dan kewajiban lancar. Lalu selanjutnya ada current ratio application. Di sini analisis perbandingan atau analisis tren. Kemudian yang kedua ini ada manajemen rasio atau window dressing. Di sini menjelang penutupan suatu periode, manajemen sesekali akan menekan koleksi piutang, lalu mengurangi persediaan di bawah tingkat normal dan menunda normal pembelian. Lalu yang ketiga ini ada aturan time analysis. Di sini tuh rasio lancar di atas 2:1. Di sini cakupannya lebih baik dari kewajiban lancar, tapi tidak terlalu tinggi. Di sini penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan pengembalian yang berkurang. Lalu rasio lancar di bawah 2:1, cakupannya itu kekurangan dari kewajiban lancar. Lalu yang terakhir ini ada catatan kehati-hatian. Di sini merupakan kualitas aset lancar dan kompensasi kewajiban lancar lebih banyak, penting dalam mengevaluasi rasio lancar. Di sini juga persyaratan modal kerja berbeda dengan kondisi industri dan lamanya siklus perdagangan bersih dari perusahaan. Lalu selanjutnya kita akan membahas operating activity analysis of liquidity. Di sini pengukuran likuiditas berdasarkan rasio kas. Yang pertama itu cash to current ratio current asset ratio itu kita memakai rumusnya itu cash plus cash equivalent ditambah dengan marketable securities lalu dibagi dengan current asset. Semakin besar rasionya maka akan semakin liquid asetnya lancar. Lalu yang kedua itu cash to current liabilities ratio. Rumusnya itu cash ditambah dengan cash equivalence ditambah dengan marketable securities lalu dibagi dengan current liabilities-nya. Semakin besar rasionya, maka akan semakin banyak uang tunai yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar. Lalu di sini ada pengukuran likuiditas piutangnya. Di sini ada accounts receivable turnover. Ini net sales on credit dibagi dengan average account receivable.
Lalu yang kedua juga di sini ada day sales in receivables. Di sini account receivable dibagi dengan sales per 360. Lalu yang ketiga ini ada receivable collection period. Di sini 360 dibagi dengan account receivable turnover. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani. Selanjutnya ada pengukuran perputaran persediaan. Yang pertama ada inventory turnover ratio, di mana rumusnya yaitu cost of goods sold dibagi average inventory. Lalu rumus tersebut untuk mengukur kecepatan rata-rata pergerakan persediaan melalui dan keluar dari perusahaan. Yang kedua ada day sales in inventory. Rumusnya yaitu inventory dibagi oleh cost of goods sold dibagi 360 atau 360 dibagi oleh 3 inventory turnover bertujuan untuk menunjukkan jumlah hari yang dibutuhkan untuk menjual persediaan akhir. Lalu ada liquidity current liability, di mana kewajiban lancar penting dalam menghitung modal kerja dan rasio saat ini. Digunakan untuk menentukan apakah ada margin keamanan yang memadai dan dikurangi dari aset lancar dalam mendapatkan modal kerja. Lalu kualitas kewajiban lancar dilihat dari dinilainya berdasarkan tingkat urgensi dalam pembayaran dan harus menyadari kewajiban tak tercatat yang memiliki klaim saat ini. Yang pertama ada days purchase in account payable, di mana account payable dibagi COGS dibagi 360 mengukur sejauh mana hutang dagang mewakili saat ini dan kewajiban tidak jatuh tempo. Yang kedua, account payable turnover, di mana COGS dibagi average account payable untuk menunjukkan kecepatan perusahaan membayar pembelian di akun. Rumusnya bagi cash equivalent ditambah dengan marketable securities ditambah accounts receivable dibagi oleh current liabilities. Lalu yang kedua ada cash flow ratio, di mana operating cash flow dibagi current liabilities. Selanjutnya ada what if analysis, di mana teknik untuk menelusuri efek perubahan pada kondisi atau kebijakan sumber daya kas suatu perusahaan. Lalu ada dasar-dasar solvabilitas. Yang pertama itu solvabilitas merupakan kelangsungan finansial jangka panjang dan kemampuannya untuk menutupi kewajiban jangka panjang. Yang kedua ada struktur modal atau sumber pembiayaan dan atributnya. Yang ketiga ada kekuatan penghasilan, yaitu kemampuan berulang untuk menghasilkan uang operasi. Yang keempat ada perjanjian pinjaman, di mana perlindungan terhadap kebangkrutan dan keuangan atau kesulitan. Mereka mendefinisikan default atau upaya hukum yang tersedia ketika itu terjadi untuk memungkinkan kesempatan menagih pinjaman sebelum kesusahan yang parah. Selanjutnya ada capital structure, di mana yang pertama ada pembiayaan ekuitas atau equity financing, yaitu terdapat resiko modal perusahaan, lalu ada pengembalian tidak pasti dan tidak ditentukan, ada tidak adanya pola pembayaran kembali, lalu ada berkontribusi pada stabilitas dan solvabilitas perusahaan. Yang kedua ada pembiayaan hutang atau debt financing, di mana harus dibayar kembali dengan bunga dan pola pembayarannya sudah ditentukan.
Ketika proporsi pembiayaan hutang lebih tinggi, maka biaya tetap dan pembayaran kembali yang dihasilkan berdasarkan komitmen. Lalu ada motivation for debt, merupakan sudut pandang pemegang saham. Hutang lebih disukai sumber pembiayaan eksternal. Yang pertama ada bunga atas bagian besar hutang sudah pasti. Yang kedua, bunga adalah biaya yang dapat dikurangkan dari pajak. Lalu ada leverage keuangan, yaitu jumlah pembiayaan hutang dalam struktur permodalan perusahaan. Lalu yang terakhir ada perusahaan dengan leverage keuangan dikatakan melakukan trading ekuitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Delia. Selanjutnya ada capital structure ratio. Yang pertama ada rasio total hutang terhadap total modal, yaitu pengukuran komprehensif tentang hubungan antara total hutang dan total modal. Biasanya disebut juga dengan total debt ratio. Yang kedua ada total hutang terhadap modal ekuitas, yaitu hutang jangka panjang terhadap modal ekuitas untuk mengukur hubungan hutang dengan modal ekuitas, atau biasa disebut sebagai debt to equity ratio. Yang ketiga, ada hutang jangka pendek terhadap total hutang, yaitu indikator ketergantungan perusahaan pada pembiayaan jangka pendek, dan biasanya sering mengalami perubahan suku bunga. Selanjutnya ada earnings to fixed charge, yaitu batasan ukuran struktur modal, ketidakmampuan untuk fokus ketersediaan arus kas untuk membayar hutang. Perannya, cakupan pendapatan atau kekuatan pendapatan sebagai sumber dari pembayaran bunga dan pokok. Rasio pendapatan terhadap biaya tetap, rumusnya itu earnings available for fixed charge dibagi fixed charge. Fixed charge. Selanjutnya. Selanjutnya, time interest earned, yaitu jumlah bunga yang diperoleh, mempertimbangkan bunga sebagai satu-satunya biaya tetap yang membutuhkan pendapatan. Rumusnya itu income ditambah tax expense ditambah interest expense dibagi interest expense. Pembilang terkadang disebut sebagai laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Berpotensi menyesatkan dan tidak seefektif alat analisis sebagai rasio pendapatan terhadap biaya tetap. Hubungan arus kas dengan biaya tetap. Rasio arus kas terhadap biaya tetap dihitung menggunakan kas dari operasi daripada pendapatan di pembilang pendapatan menjadi biaya tetap perbandingan. Pre-tax operating cash flow ditambah adjustment dibagi fixed charge. Selanjutnya, cakupan pendapatan dari dividen istimewa. Cakupan pendapatan dari rasio dividen istimewa merupakan perhitungan harus memasukkan dalam biaya tetap semua pengeluaran yang diambil diutamakan atas dividen preferent. Karena dividen preferent tidak dapat dikurangkan dari pajak, maka pendapatan setelah pajak harus digunakan untuk menutupi kekurangan. Next, operating cash flow ditambah adjustment bagi fixed charge ditambah preferred dividends dibagi 1 min tax. Menafsirkan cakupan dari penghasilan. Yang pertama, pengukuran cakupan pendapatan memberikan wawasan tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi biaya tetapnya. Yang kedua, korelasi tinggi antara ukuran-ukuran cakupan pendapatan dan tingkat gagal bayar utang. Yang ketiga, variabilitas pendapatan dan ketekunan adalah penting. Yang keempat, gunakan penghasilan sebelum operasi dihentikan, pos luar biasa, dan efek kumulatif akuntansi perubahan untuk analisis 1 tahun. Tetapi, sertakan dalam menghitung rasio cakupan rata-rata selama beberapa tahun. Selanjutnya ada resiko dan pengembalian dari struktur modal. Yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan resiko dan potensi keuntungan ekuitas pemegang dengan meningkatkan leverage.
Yang kedua, penggantian hutang untuk ekuitas menghasilkan struktur modal yang lebih berisiko. Yang ketiga, ada hubungan antara resiko dan pengembalian dalam struktur modal. Yang keempat, hanya analisis pribadi yang dapat mencerminkan analisis seseorang resiko unit dan ekspektasi pengembalian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.